Pemilik AC Milan, Gary Cardinali akan kembali ke Italia dan dijadwalkan menggelar pertemuan langsung dengan sejumlah pemain Milan di Milanello. Pertemuan ini dilakukan untuk menjelaskan rencana klub sekaligus membahas masa depan skuad. Menurut laporan Football Cast, Cardinali dijadwalkan tiba di Italia pada Jumat dan langsung menuju Milanello. Di sana, pelatih Ruben Amorim dan skuad Milan sedang mempersiapkan laga pembuka musim pada Minggu. Cardinali disebut akan berbicara empat mata dengan pemain-pemain penting, termasuk mereka yang masuk dalam rencana klub dan pemain yang berpotensi dijual. Langkah ini menunjukkan bahwa pemilik Redbird Capital tersebut semakin aktif terlibat dalam urusan klub. Dalam pertemuan itu, Cardinali ingin memastikan seluruh pemain memahami arah baru Milan serta target yang ingin dicapai klub di bawah kepemimpinannya. Keterlibatan langsung Cardinali sebenarnya sudah terlihat sepanjang musim panas. Ia beberapa kali datang ke Milanello dan bahkan ikut terlibat dalam sejumlah proses negosiasi transfer. Pelatih Ruben Amorim juga disebut memiliki hubungan kerja yang baik dengan Cardinali. Keduanya dikabarkan memiliki visi yang sama untuk membawa Milan kembali bersaing di level Italia dan Eropa. Dukungan manajemen mulai terlihat dari aktivitas transfer Milan. Salah satunya adalah kedatangan Diego Moreira. Kini dengan Cardinali turun langsung menjelang pertandingan pertama Serie A, Milan berharap skuad memiliki motivasi dan pemahaman yang lebih jelas untuk memulai musim baru ini. AC Milan tampil agresif membeli pemain pada musim panas ini, namun minimnya penjualan membuat klub harus segera melepas beberapa pemain untuk menjaga kondisi keuangan. Setelah kedatangan Diego Moreira, total belanja Milan sudah mencapai sekitar 140 juta euro. Masalahnya, belum ada penjualan besar yang bisa menutupi pengeluaran tersebut. Menurut media La Gazzetta dello Sport, Milan kini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan sejumlah transfer keluar. Penjualan pemain penting dibutuhkan agar klub tidak mengalami kerugian besar. Rafael Leao menjadi salah satu nama yang berpotensi memberikan keuntungan terbesar. Nilai bukunya saat ini sekitar 11,2 juta euro. Jika dijual dengan harga 40-45 juta euro, Milan bisa mendapatkan keuntungan besar dari transfer tersebut. Selain Leao, Josef Fofana juga masuk daftar pemain yang bisa dijual. Ia dibeli dengan harga 26 juta euro dan kini memiliki nilai buku sekitar 13 juta euro. Artinya, Milan masih berpeluang mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Situasi serupa terjadi pada Fikayo Tomori. Nilai bukunya kini berada di bawah 6 juta euro, sehingga penjualan sang pemain juga bisa memberikan keuntungan bagi Milan. Nama lain yang berpeluang pergi adalah Pervis Estupiñán. Milan sebelumnya sempat menolak tawaran Aston Villa untuk pemain tersebut. Dengan nilai buku sekitar 13,5 juta euro, penjualannya juga berpotensi membantu keuangan klub. AC Milan kini tidak hanya fokus mendatangkan pemain baru, klub juga harus bergerak cepat menjual pemain agar pengeluaran besar musim panas ini tidak berubah menjadi kerugian. Christopher Nkunku berpeluang kembali ke Premier League setelah ditawarkan kepada Newcastle United. Klub Inggris tersebut kini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut penyerang AC Milan tersebut. Masa depan Nkunku di Milan semakin tidak jelas, padahal selama pramusim ia sempat diperkirakan menjadi bagian penting dari tim asuhan Ruben Amorim. Kini namanya justru mulai tersingkir dari rencana utama. Menurut Kate Downey dari Sky Sport, Nkunku telah ditawarkan kepada Newcastle dan beberapa klub lain. Newcastle masih belum mengambil keputusan terkait kemungkinan transfer tersebut. Sebelumnya, RB Leipzig disebut sebagai salah satu tujuan yang paling mungkin bagi Nkunku. AS Roma dan Galatasaray juga dikabarkan tertarik. Situasi ini semakin mendesak karena Nkunku tampaknya tidak masuk rencana Amorim untuk pertandingan pembuka musim melawan Torino akhir pekan ini. Milan pun harus segera menentukan masa depan sang pemain. Klub-klub Premier League bisa menjadi solusi karena mereka berpotensi menawarkan transfer permanen dengan pembayaran tunai, bukan sekedar peminjaman. Musim lalu Nkunku masih memberikan kontribusi untuk Milan. Ia tampil dalam 32 pertandingan Serie A dan mencetak 7 gol serta 3 assist. Namun ada catatan menarik dari statistik tersebut. 5 dari 7 gol Nkunku berasal dari titik penalti. Dan seluruh 5 penalti yang ia ambil berhasil dikonversi menjadi gol.
AC Milan resmi meminjamkan penyerang muda Andrij Kostic ke Sparta Rotterdam untuk musim 2026-2027. Pemain muda tersebut akan menjalani satu musim penuh di klub Belanda itu untuk mendapatkan pengalaman dan menit bermain. Kostic bergabung dengan Milan dari Partizan Belgrade sebelum musim lalu berakhir. Ia kemudian kembali ke Partizan untuk menyelesaikan musim dan tampil cukup baik dengan mencetak 11 gol dalam 35 pertandingan. Setelah tiba di Milanello, Kostic sempat bersaing untuk menjadi pelapis penyerang baru Milan, Gonzalo Ramos, yang didatangkan dari Paris Saint-Germain. Namun, pelatih Ruben Amorim lebih cepat memberikan kesempatan kepada Francesco Camarda. Daripada mengirim Kostic ke Milan Futuro di Serie D, AC Milan memilih meminjamkannya ke Sparta Rotterdam. Klub Belanda tersebut akhirnya memenangkan persaingan untuk mendapatkan sang pemain. Melalui pernyataan resminya, AC Milan mengonfirmasi Kostic bergabung dengan Sparta Rotterdam dengan status pinjaman dan mendoakan kesuksesan sang pemain selama menjalani musim di Belanda. Kostic akan bergabung dengan tim asuhan Roger Meijer setelah seluruh izin kerja dan dokumen tinggal selesai. Direktur teknis Sparta Rotterdam, Gerard Nischkamp, menilai Kostic sesuai dengan kebutuhan tim. Meski masih muda, ia sudah memiliki pengalaman bermain di level tinggi dan dinilai bisa menambah kekuatan lini serang Sparta Rotterdam. Dengan catatan 11 gol dari 35 pertandingan bersama Partizan musim lalu, Kostic kini mendapat kesempatan untuk berkembang di Belanda sebelum kembali ke Milan. Nasib Ruben Loftus-Cheek berubah drastis di AC Milan. Sempat masuk daftar pemain yang bisa dijual, gelandang asal Inggris itu kini justru diproyeksikan mendapat kontrak baru. Menurut media Tuttosport, Loftus-Cheek sebelumnya sering disebut sebagai kandidat yang akan meninggalkan Milan. Kontraknya hanya tersisa hingga Juni 2027, ditambah performanya yang naik turun dalam beberapa musim terakhir. Namun, situasinya berubah setelah Loftus-Cheek berhasil meyakinkan pelatih Ruben Amorim. Sang pelatih kini melihatnya sebagai bagian penting dalam rencana tim. AC Milan bahkan sudah menolak tawaran 10 juta euro dari Coventry City, klub yang dilatih mantan pemain Chelsea Frank Lampard. Amorim tidak ingin Loftus-Cheek pergi karena menghargai kemampuannya bermain di beberapa posisi. Loftus-Cheek bisa dimainkan sebagai gelandang tengah maupun gelandang serang dalam formasi 3-4-2-1. Meski belum tentu menjadi starter utama, ia diperkirakan mendapat banyak kesempatan melalui rotasi. Karena itu Milan kini mulai membuka peluang perpanjang kontraknya. Pembicaraan awal disebut sudah berlangsung, sementara negosiasi resmi diperkirakan dimulai pada September setelah bursa transfer musim panas ditutup. Loftus-Cheek diperkirakan akan mendapat kontrak baru hingga 2029 dengan kemungkinan diperpanjang sampai 2030. Dari pemain yang sempat dianggap akan dijual, Ruben Loftus-Cheek kini justru berpeluang menjadi bagian penting proyek baru AC Milan. Samuel Ricci semakin dekat meninggalkan AC Milan setelah Rossoneri mencapai kesepakatan dengan Como. Ricci disebut akan bergabung dengan klub tersebut melalui skema peminjaman dengan opsi pembelian. Kabar ini muncul setelah Milan mulai fokus merampingkan skuad setelah mendatangkan beberapa pemain baru termasuk Diego Moreira dan Gonzalo Ramos. Manajemen kini berusaha menjual atau melepas pemain yang tidak masuk rencana utama tim. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio melalui Sky Sport, Como sudah mencapai kesepakatan dengan Milan untuk transfer Ricci. Beberapa hal kecil masih perlu diselesaikan, tetapi proses kepindahan sang gelandang disebut hampir tuntas. Fabrizio Romano melalui Milan Eye juga melaporkan bahwa Ricci sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan Como. Kesepakatan antara kedua klub tinggal menyelesaikan beberapa detail sebelum transfer resmi diumumkan. Ricci juga disebut tidak masuk dalam rencana utama pelatih Ruben Amorim. Persaingan di lini tengah Milan yang semakin ketat membuat peluangnya mendapatkan waktu bermain semakin kecil. Jika transfer ini resmi dilakukan, itu artinya Ricci hanya akan bertahan satu musim di Milan. Ia bergabung dari Torino pada musim panas 2025 dengan harapan besar, tetapi kini justru berpeluang melanjutkan karir bersama Como yang dilatih Cesc Fabregas. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.